Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kebut pencarian bansos. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyiapkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak penaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Di antaranya, untuk sektor transportasi disiapkan anggaran kurang lebih 324 juta rupiah. Sedangkan bagi nelayan, Pemkab Lamteng menyiapkan anggaran sebesar 150 juta rupiah. Perinciannya, pada sektor transportasi ada 250 sopir angkot yang mendapat bantuan, sedangkan nelayan mencapai 624 kepala keluarga. Total yang mereka terima sekitar Rp150.000 tiap bulan mulai Oktober hingga Desember 2022. Pada sektor transportasi, Dinas Perhubungan Lamteng sudah menurunkan tim untuk mendata angkot di kabupaten tersebut. Sedangkan Dinas Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Lamteng dalam proses pendataan nelayan untuk penyaluran bantuan sosial. Kita patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemkab Lamteng. Ini langkah tepat yang selayaknya diikuti daerah lain di Lampung. Keluarga sopir dan nelayan jelas sangat terdampak kebijakan penaikan BBM. Khusus untuk nelayan, pemerintah harus bisa menjamin aman pasokan solar untuk melaut. Di provinsi, Pemprov Lampung hingga kini sudah menetapkan sektor mana yang akan menerima bantuan sosial dari kewajiban pemerintah daerah menyalurkan 2% dari dana transfer umum atau DTU. Hal itu sebagai antisipasi terjadinya inflasi akibat naiknya harga BBM. Pemprov Lampung kini tengah mengkaji agar penyaluran tepat sasaran dan dapat digunakan sebaik mungkin bagi penerima manfaat. Sebab penyaluran 2% dari DTU dengan nilai 10,6 miliar rupiah itu harus tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 PMK 07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 menyebutkan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai Desember 2022. Adapun jumlah penerima bansos sementara di Lampung tercatat 6.650 orang yang tersebar di 15 kabupaten kota. Namun, angka itu masih bisa bertambah. Lampung memang langsung tancap gas mendukung arahan Presiden Jokowi yang meminta pemerintah daerah mengelola dana sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan kepada masyarakat yang terimbas penaikan harga BBM. Anggaran yang bersumber dari dana transfer daerah itu dapat digunakan Pemda sebagai bantuan untuk para pengemudi angkutan umum, ojek online atau ojol maupun para nelayan. Apalagi berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Lampung, kinerja ekonomi Lampung triwulan 2 pada 2022 dibanding triwulan 1 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,12%. Angka itu menguat dibandingkan triwulan 1 2022 yang tumbuh sebesar 0,86%. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh lebih dari separuh lapangan usaha yang bergerak positif. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi dicapai oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 15,97%. Hal itu juga didukung oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu lapangan usaha dominan yang tumbuh 15,89% dan jasa lainnya tumbuh 15,73%. Lapangan usaha lainnya yang tumbuh cukup tinggi adalah industri pengolahan serta transportasi dan pergudangan, masing-masing tumbuh 10,23% dan 10,17%. Kini yang mesti kita kawal adalah bagaimana agar data penerima bansos itu tepat sasaran.
pemerintah daerah harus mengevaluasi karut-marutnya data penerima bansos. Data terkini dari penerima bansos juga harus terus-menerus diperbarui. Verifikasi dan pemutakhiran data kelompok masyarakat miskin harus terus-menerus dilakukan secara berkala, semisal 2 kali dalam setahun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tentu itu bukan tugas yang mudah. Harus ada komitmen pemerintah daerah dan semua pihak mengatasi silang sengkarut data bansos tersebut. Selain itu, diperlukan pengawasan yang terus-menerus untuk mencegah kebocoran. Lampung Tengah boleh menjadi prototipe pemerintah daerah yang merespons cepat upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi. Tidak bisa tidak, daerah lain mesti segera merespons hal yang sama agar ekonomi Lampung terus bertumbuh. Oke Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Lampung Pos kan menulis tajuknya soal kebut pencarian dana bantuan sosial. Karena sejak diumumkannya BBM itu naik, ya kan, baik Pertalite maupun solar, itu sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian di negara ini, terkhusus mungkin di Lampung. Karena di Lampung pun juga itu dampaknya terasa, terutama bagi karena kita sebagian besar warga masyarakat di Lampung ini hidupnya dalam posisi sebagai nelayan. Tentu nelayan juga menggunakan solar. Nah, solarnya hari ini naik. Nah, inilah yang diantisipasi kita mengawal supaya kenaikan BBM ini tidak hanya mahasiswa berdemo, tapi bagaimana solusi yang harus dihadapi masyarakat, terutama memberikan bantuan sosial berupa dana segar, juga bantuan kepada nelayan, termasuk juga sopir, ya kan, yang pada hari ini yang masih hidupnya di bawah standar. Tentu ini juga kita harus menjaga. Kenapa kita harus menulis tajuk seperti ini? Supaya kita menjaga agar Lampung ini tingkat inflasinya bisa ditekan. Apalagi kita hari ini, bulan ini, pertumbuhan ekonomi Lampung ini tertinggi di Indonesia. Ini kan menandakan bahwa ekonomi di Lampung bergerak, tingkat kemiskinan turun, dan juga dihantam badai kenaikan BBM ini kan kita tidak bisa mengelak. Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini, ya kan, kita apresiasi karena dia lebih maju selangkah ketika Presiden mengumumkan supaya kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, termasuk gubernur, segera mencairkan dana alokasi umum untuk masyarakat yang terdampak. Oke, berarti ini menjadi salah satu stimulus tentunya untuk menjaga perekonomian kita. Dan ini menjadi salah satu contoh yang baik untuk daerah-daerah lainnya. Nah, kita nanti akan lanjutkan lagi ya Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.